Kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan di pagi hari yang indah ini Tuhan, atas anugerah penyertaan Tuhan yang begitu indah, yang begitu besar dalam hidup kami. Dengan penuh setia dan penuh kasih sayang-Mu Tuhan, Engkau senantiasa menyertai melindungi hidup kami, memberikan kami damai sukacita, memberikan kami kesehatan, memberikan kami berkat hari lepas hari. Dan di hari yang indah ini Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami, terlebih dahulu Bapa, kami hendak mendengar sebagian dari firman-Mu yang menjadi pelita, menjadi tuntunan bagi kami untuk melakukan segala kehidupan kami. Engkau kiranya berkati kami semua yang mendengar firman-Mu ya Bapa, dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita hari ini Sabtu tanggal 24 Juni 2023 diambil dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita bangsa Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, yaitu 17 Agustus yang akan datang. Dan tentu saja kenapa kita bangsa Indonesia ada perayaan atau peringatan hari kemerdekaan, seperti yang sudah kita tahu semuanya, bahwa dulu negara kita adalah negara jajahan. Negara kita dijajah bangsa Belanda dan bangsa Jepang selama ratusan tahun lamanya. Kita dijajah, kita diperbudak, kita ditindas, kita berada dalam cengkraman mereka sesuai dengan keinginan dan kehendak mereka kepada kita. Dan oleh karena perjuangan para pahlawan bangsa kita, para pejuang, akhirnya negara kita boleh merdeka. Dan tentu saja kemerdekaan yang diperoleh negara kita bukanlah karena ditebus dengan uang, bukan karena diberikan oleh bangsa penjajah atau organisasi dunia apapun, tetapi berkat perjuangan pahlawan pendiri bangsa kita yang telah berjuang mengorbankan harta benda mereka, dan terlebih juga mengorbankan nyawa mereka demi merebut kemerdekaan. Dan tentu setelah negara kita merdeka, kita berdaulat, berdiri di atas kaki sendiri, dan mengatur negara kita sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa kita. Seperti itulah gambaran firman Tuhan untuk kita hari ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita juga telah dipanggil untuk merdeka. Bahkan kita telah dimerdekakan. Kita merdeka, kita bebas dari mana, dari siapa? Bukan dari bangsa penjajah. Tetapi kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari cengkraman, dari perbudakan dosa. Dan tentu saja kita boleh merdeka, kita boleh bebas dari cengkraman, dari perbudakan dosa, bukan oleh karena perjuangan kita, bukan oleh karena kehebatan kita, tetapi hanya oleh karena kasih Tuhan Yesus. Dan tentu kemerdekaan yang diberikan kepada kita amat sangat mahal harganya, tebusannya, yaitu melalui
pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Lalu firman Tuhan mengatakan kepada kita, kiranya janganlah oleh karena kita telah dimerdekakan, telah dibebaskan dari dosa, lantas kita mempergunakan kemerdekaan itu dengan melakukan dosa setiap saat. Jangan kita berpikiran karena kita telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari dosa kita, maka kita boleh melakukan apapun yang kita inginkan di dalam kehidupan sehari-hari. Perjudian, permabukan, percabulan, tipu daya, dan penindasan. Tetapi Tuhan menginginkan kita, karena kita telah dimerdekakan, kita telah ditebus. Tuhan ingin melakukan, Tuhan ingin kita lakukan seperti yang telah Tuhan lakukan kepada kita, yaitu mengasihi. Karena Tuhan memerdekakan kita, membebaskan kita dari belenggu dosa, hanya karena kasih Tuhan yang teramat besar kepada kita. Dan itulah yang Tuhan ingin kita lakukan bagi saudara kita. Kita ingin melakukan, saling melayani, saling membantu. Apa yang bisa kita perbuat sesuai dengan kemampuan kita, dan tentu semua dengan penuh kasih, bukan dengan mengharapkan balasan, tetapi dengan penuh kasih. Dan itu semua kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita atas kemerdekaan kita dari belenggu dosa yang telah Tuhan berikan kebebasan, kemerdekaan kepada kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa berlomba-lomba untuk melakukan kasih terhadap sesama kita, seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, seperti yang telah Tuhan perbuat terlebih dahulu kepada kita. Tuhan menginginkan kita melakukannya kepada saudara-saudara kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk kita dimampukan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.